Ami, Gitu, Bang. ini kemarin Makanya awalnya jalan-jalan doang atau gimana? Yes, yes. Dan akhirnya adalah perhelatan. Berita bahagia. Nah, buat kita itu gimana? Awalnya kan jalan-jalan kan ya? Enggak jadi mualaf ya, Tony mualaf. Hmm. Jadi gini, Tony itu memang besar di Jerman. Nah kebetulan lingkungannya itu kebanyakan Muslim gitu. Tapi tuh dia nggak pernah ngelihat langsung tuh kayak Muslim tuh ngapain aja sih. Paling yang dia tahu cuma puasa kayak gitu aja, Lebaran. Makanya dia bisa bilang assalamualaikum, Allahu Akbar tuh dia udah bisa gitu. Nah terus pas tinggal di sini nih, pas apalagi pas Niki lagi di sarang kemarin kan 2 bulan, dia lihat tuh teteh pada sholat gitu kan, terus Aska ngaji Senin sampai Jumat, Loli juga. Terus habis itu si teteh kadang-kadang kalau malam tuh suka bangun juga sholat gitu. Tuh dia sholat apa, kok dia sholat jam 2 malam gitu kan. Nah dari situ tuh dia udah mulai nanya karena di Jakarta ini paling banyak agamanya agama Islam, Muslim gitu kan. Terus dia juga amazed kayak kok dia bisa dengar azan gampang banget ya gitu kan. Akhirnya dia ngobrol tuh sama Aska soal Islam gitu. Dia nanya-nanya Islam tuh kayak gimana. Aska kan anak kecil. Nah terus selama 2 bulan itu ternyata Kochen sama Tony akrab gitu kan, karena Tony suka nganterin anak sekolah, walaupun ada driver Tony tetap maunya dia yang nganter supaya lebih dekat sama anak-anak. Abis itu karena Kochen juga mualaf, nah terus Tony waktu itu nanya-nanya soal Islam, Kochen tuh jadi merasa terpanggil juga dia karena dia mualaf, ya dia cerita menurut versinya dia sebagai mualaf gitu kan. Sebetulnya waktu ditanya di Tasik itu kenapa jadi milihnya Tasik, karena Tasik itu kan kota santri. Pas kita lagi ngobrol gitu sama teman-temannya Kochen yang lama di sana, namanya aku lupa ya siapa, 2 orang itu cowok gitu kan. Kan dia lari pagi tuh, akhirnya si Tony ngobrol tuh sama teman-temannya Kochen, dia bilang iya gua interesting banget nih sama Islam gitu. Terus diomongin lah tuh sama temannya Kochen, tahu nggak Tasik itu adalah kota santri. Tapi walaupun kota santri, di sini kita hidup berdampingan, toleransinya tinggi. Mau agama apapun di sini kita nggak akan ribut, dia bilang. Oh gitu ya, gitu kan. Tiba-tiba terbesit lah kayak dia bilang dia makin mantep mau jadi menganut agama Muslim. Terus nih kitanya lagi, lu jangan masuk Islam gara-gara gue ya, gue bilang gitu kan. Karena aku juga agama, walaupun gue Islam, gue mungkin masih belum terlalu yang 5 waktu banget nih, walaupun misalkan ya kayaknya subuh jarang sholat, tapi zuhur, asar, maghrib, isya sholat gitu kan. Ya tapi dia bilang enggak kok, memang dari hati gitu kan. Ya udah deh ngobrol sama Kak Fitri, Kak ini dia beneran nih mau masuk Islam nih gimana gitu kan. Ya udah di sini aja kata Kochen. Ya udah akhirnya dicariin semua ustadznya segala macam, karena kan karena mualaf di Tasik itu hebat banget ya, keren gitu, maksudnya kayak ustadznya semuanya proper, terus dia juga dapat sertifikat mualaf gitu kan. Sebelum dia mualaf diomongin lagi Islam tuh begini begitu, dia mantep gitu. Jadi kalau menurut netizen kayak seliweran, dia paling masuk Muslim mau nikahin kita lah. Kalau buat gue mah, gue nggak pernah ngobrolin soal agama ya. Agama buat gue tuh semuanya baik, mau Kristen kayak Katolik kayak Konghucu kayak Buddha kayak, semua baik agama itu. Nggak ada agama yang mengajarkan kejahatan gitu kan. Terus habis itu ya udah berlangsung tuh di Kochen sih sama Kak Fitri sama teman-teman yang di Tasik itu yang benar-benar nyariin ustadznya lah, tempatnya segala macam gitu. Sampai akhirnya ya udah malam itu dia jadi mualaf deh. Di rumah siapa kamu? Di rumah teman baiknya Kochen. Namanya Pak siapa ya, aku lupa. Tadi disebut sih sama Kak Fitri. Jadi temannya itu udah haji. Terus dia kenal sama ustadz juga. Ya pokoknya mereka yang ngebantu. Niki mau ngucapin terima kasih banyak gitu, karena jadinya dipermudah si Tony mualafnya. Kabarnya harusnya sebenarnya mualafnya Kak Tony itu harusnya minggu lalu dan di Jakarta. Dan mungkin persyaratannya agak ribet, mungkin benar. Enggak, kalau di Jakarta mualaf sebetulnya baik-baik aja, cuman kayaknya kurang greget gitu ya, kurang Islami banget atau gimana gitu ya menurut pandangan Niki gitu ya. Karena nggak tahu, tiba-tiba Niki juga baru tahu kan kalau Tasik itu taunya kota santri aja, tapi nggak tahu setoleransi itu dengan agama-agama lain. Jadi ada tuh di Tasik, di dekat rumahnya Kochen tuh ada musola, ada juga gereja. Kalau di situ nggak Natal. Nah kemarin kan memang kita
ngerayain Gongsi Pakcoy itu Imlek ya katanya. Imlek, karena kan keluarganya Kochen kan ada yang Chinese, nggak dipersulit gitu, kayaknya biasa aja, bahkan orang Islam juga pada gongsi gitu segala macem. Jadi kayak wah ini kayaknya kalau si Tony mualafnya di sini kayaknya ini akan jadi tempat paling bersejarah untuk dia gitu, karena dia mengenal Islam ya dengan sebaik-baiknya gitu. Amis, berarti mereka mempersiapkan semuanya gerabak gerubuk nggak? Berapa gerubuk orang malam, besok malamnya langsung tayang tuh mualaf. Perasaannya seperti apa sih ketika akhirnya Anthony menjadi seorang mualaf? Ya. Pada saat itu dia berkata apa? Ya alhamdulillah. Yang lebih happy-nya lagi, abis dia mualaf, dia telepon mamanya tuh voice note, video call. Dikenalin semua sama Kochen, Kak Fitri, teman-temannya Kochen, segala macam, ustadznya. Ibunya juga sama orang tuanya, kakaknya juga menyambut dengan baik gitu. Berarti kan memang lancar semuanya gitu. Intinya adalah paling terpenting, Tony itu mualaf bukan karena mau menikahi Nikita Mirzani, tapi memang dia sudah punya keyakinan dan dia sudah belajar Islam dengan sendirinya. Akhirnya dia memeluk agama yang mungkin menurut Tony bisa membuat dia lebih bisa mendekatkan dirinya sama Tuhan yang sekarang dia pilih gitu.